Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Ade Armando. Ternyata tokoh PKI. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga dari pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini Aniesphobia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies jangan harus dihabisi. Nah, ini berapapun biayanya, yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Jadi ini membuli ulama, Islamophobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam. Ya, dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras, dan sebagainya. Ini tugasnya. Buzzer-buzzer rupiah ini. Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap Stat 2014, buzzer negara mengeluarkan fulus untuk menggaji buzzer-buzzer itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Itu pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk menggaji penista-penista agama Islam. Ini dengan gerakan Islamophobia. Itu untuk menutupi kebobrokan tadi itu. Seperti yang kita bahas hari Kamis yang lalu. Ya. Oleh karena itu, Zheng Wejian ini orang Cina, Indonesia, di Indonesia dia. Jadi Islamophobia itu sengaja diinjeksi demi melanggengkan kekuasaan. Bahkan Pak Jaya Suprana yang punya jamu jago ini, ya kan? Ya. Itu Islamophobia itu sebenarnya hanya satu penyakit jenis khayal, ya, yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya umat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia. Artinya kesadaran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Artinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan hari Kamis yang lalu. Ini era politik post-truth. Ya kan? Jadi karakternya digoncang emosi masyarakat itu. Jadi makanya di Indonesia ini pakai filosofi tikus dalam karung yang sudah pernah saya sampaikan nih hari Kamis yang lalu. Jadi harus digoncang supaya dia tidak konsentrasi, ya kan? Nah begitu juga di Indonesia ini umat Islam harus digoncang, diaduk, ya. Bahkan diadu domba dengan biaya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Ya kan? Sudah diterima itu. Nah, itu untuk adu domba supaya umat Islam tidak fokus dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Setelah ini era politik post-truth. Jadi kalau diringkas karakternya yaitu ya kebohongan dan kezaliman. Makanya ulama-ulama menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kezaliman. Nah, itu.